Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bu Asy ingin menyapa teman-teman pada acara pesantren virtual. Hari ini semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya mari kita awali dengan doa bersama. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Hari ini Bu Asy ingin menyampaikan materi tentang COVID-19 adalah takdir dari Allah. Takdir itu apa sih? Takdir adalah qada dan qadar atau ketetapan dari Allah, dan beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Nah, Bu Asy ingin menjelaskan pengertian qada itu apa, qadar itu apa. Nah, qada adalah ketetapan dari Allah bagi makhluknya yang tidak dapat dirubah. Sementara qadar adalah ketentuan dari Allah bagi makhluknya yang masih bisa dirubah. Contoh qada itu adalah seperti kematian, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu adalah contoh dari qada. Nah, contoh qadar adalah seperti manusia sakit menjadi sehat karena lantaran dia berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Nah, datangnya COVID-19 ini juga merupakan takdir dari Allah bagi semua makhluknya. Jika diperhatikan, COVID-19 ini sangat berbahaya dan mungkin sebagian manusia menganggap ini adalah takdir yang buruk. Karena memang takdir ada yang baik dan ada yang buruk. Namun, apakah selamanya takdir buruk ini berdampak buruk bagi manusia? Nah, tentu tidak ya. Karena di balik takdir buruk ini banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat kita ambil. Contohnya, orang-orang jadi lebih memperhatikan kesehatan, terus kebersihan, dan jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah karena mungkin merasa takut. Yang tadinya belum dekat sama Allah jadi rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya. Yang tadinya disibukkan dengan masalah perkantoran, sekarang kerjanya di rumah aja. Yang tadinya sibuk sekolah, hari ini sekolahnya di rumah aja. Yang tadinya pengen libur panjang, nah kali ini karena corona, karena COVID-19, kita terkabul nih, pengen libur panjang, dikabulkan ya sama Allah, liburnya panjang tuh. Nah, lalu ada pula orang yang rajin bersedekah, rajin berbagi masker, berbagi makanan, karena ada orang yang kelaparan sampai bahkan mereka meninggal karena cuma minum air, nggak pernah makan sama sekali tuh. Terus ada pula yang ibadahnya jadi rajin atau istiqomah, tadarus pagi-pagi. Yang tadinya pagi-pagi pergi ke kantor, di subuh di rumah dipakai waktunya untuk tadarus. Jadi banyak hal positif jika diperhatikan dari COVID-19 ini. Jadi tidak selamanya takdir buruk itu berdampak buruk tuh ya. Ambil sisi positif dari dampak negatif ini gitu. Terus
hal apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini? Satu, meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surat Yusuf ayat 64 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin, yang artinya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan maha penyayang di antara yang penyayang. Quran surat Yusuf ayat 64. Terus yang kedua, memperbanyak beristighfar dan berzikir. Terus yang ketiga adalah membaca doa-doa, seperti pagi-pagi dan sore hari perbanyak baca doa tolak bala. Nah, seperti misalkan baca surat An-Nas, yang teman-teman bisa surat An-Nas, surat Al-Falaq, itu adalah surat perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan. Tuh. Terus yang berikutnya adalah berikhtiar atau berusaha dengan pencegahannya, itu rajin berwudu, rajin cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan jika tidak ada kepentingan apapun tetap di rumah aja. Tuh. Yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal itu apa sih? Memasrahkan diri kepada Allah. Apapun ketentuan yang nantinya diberikan Allah kepada kita, kita harus pasrah, karena kita sudah berusaha, sudah berdoa. Gitu. Terus yang berikutnya adalah yakin pada ketentuan Allah yang akan diberikan kepada kita, bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Tuh. Jadi Allah tidak mungkin memberikan penyakit tanpa memberikan obat. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa karena sesungguhnya jika Allah menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka bertobatlah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekian yang dapat Bu Asih sampaikan, semoga bermanfaat walaupun sedikit. Teman-teman selalu diberikan kesehatan, dan Bu Asih ingin mengajak teman-teman berbanyak baca doa dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik yang dosa kecil maupun besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan adanya Asmaul Husna yang teman-teman punya, perbanyaklah baca Asmaul Husna. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa dipertemukan dalam pendidikan lagi, yaitu di sekolah. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.